Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mulai ibadah, kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan urat tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara terkasih, hari ini kita akan membahas hal yang sangat relevan di dalam kehidupan generasi anak-anak muda. Dan tentunya juga memberikan kekuatan kepada setiap kita yang mendengar. Di tengah dunia yang serba cepat perubahannya, akibat yang ditimbulkan adalah ketidakpastian akan masa depan dan adanya perasaan fear of missing out atau FOMO. Inilah yang seringkali saya tanyakan pada diri saya sendiri sebagai anak muda. Nanti ke depannya bagaimana ya hidup saya? Apakah akan berjalan baik? Apakah saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari? FOMO ini adalah perasaan gengsi atau merasa kurang update dengan kejadian-kejadian yang berubah setiap hari. Bagaimana kita bisa lepas dari perasaan-perasaan ini dan mengalami kemenangan di dalam kehidupan? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Alkitab, kita menemukan banyak tokoh-tokoh yang juga mengalami masalah dan tantangan dalam usia muda mereka. Kali ini, tokoh yang akan kita bahas adalah Yusuf. Saudara, coba bayangkan, sedari muda Yusuf mengalami penolakan dari saudara-saudaranya. Dia dibenci begitu rupa sampai dijual menjadi budak oleh saudaranya sendiri. Dia harus berusaha keras bertahan hidup di tanah asing. Sesudah dipercaya menjadi kepala rumah oleh Potifar, dia difitnah dan harus masuk penjara bertahun-tahun sebelum janji Tuhan digenapi dalam hidupnya. Lalu, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yusuf? Hal yang dapat kita pelajari adalah orang yang hidup benar, langkah hidupnya ditetapkan oleh Tuhan. Hal ini dituliskan dalam Mazmur 37 ayat 23. Bagaimana Yusuf tidak meninggalkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia terus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan.
Di situ Yusuf menemukan kekuatan untuk bertahan dan terus percaya kepada janji-janji Tuhan. Dari sini dapat kita lihat bahwa orang yang hidupnya benar akan terus diproses oleh Tuhan agar siap menjalani panggilan hidup yang telah ditetapkan Tuhan. Selanjutnya, yang dapat kita pelajari bahwa Yusuf bisa saja khawatir dan ketakutan akan masa depannya. Tetapi Yusuf mengerti Allah lah yang membuat segalanya menjadi baik. Saudara, kalau saya jadi Yusuf, saya bisa menjadi stres hingga depresi. Bagaimana tidak? Dari kecil sudah dibuang oleh saudara sendiri, menjadi budak di tanah asing, lalu difitnah dan dipenjara. Di kacamata manusia, masa depan Yusuf itu suram dan tidak ada harapan lagi. Tetapi disitulah letak iman bekerja. Dalam Roma 4 ayat 18a berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya. Hari ini, di tengah masalah dan tantangan yang ada, kita perlu memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan dan terus percaya kepadanya bahwa manusia bisa mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan sanggup mengubah menjadi kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 6 ayat 31, "Mengapa kamu khawatir soal pakaian? Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum?" Perkataan Tuhan Yesus sangat relevan dengan generasi muda dan kita semua hari-hari ini. Bukankah ini yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda sekarang? Bisa tidak ya saya mendapat pekerjaan? Bisa tidak ya saya mencukupi kebutuhan sehari-hari saya? Justru seharusnya generasi muda yang hidupnya di dalam Tuhan memiliki optimisme dan kepercayaan penuh kepada Tuhan bahwa Dia sanggup memelihara kita bahkan di tengah kondisi kekeringan sekalipun. Matius 6 ayat 33 dengan jelas berkata, "Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Tapi apa ya maksudnya? Maksudnya adalah kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh agar kuasa dan hadirat Allah termanifestasikan dalam hidup kita. Melalui Roh Kudus, kita berusaha untuk mentaati perintah Kristus. Hidup benar, tidak hidup dalam dosa, bekerja dengan cara yang benar, maka berkat Tuhan akan tercurah untuk mencukupi kehidupan saudara dan saya. FOMO terjadi karena adanya rasa tidak puas dan tidak pernah merasa cukup akan apa yang dimiliki seseorang dan fokus kepada pencarian duniawi semata. Tertulis dalam Kolose 3 ayat 2 bahwa pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sembari kita bekerja, bersekolah, dan berusaha di dunia ini, Alkitab juga mengajarkan untuk mulai membangun kehidupan kekal kita dari sekarang. Tuhan sendiri mengajarkan secara langsung kepada murid-muridnya dalam doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dari sini kita tahu bahwa yang Tuhan kehendaki adalah hidup dengan ucapan syukur dan secukupnya. Selain itu, Paulus juga memberikan nasihat kepada Timotius tentang ibadah yang disertai dengan rasa cukup akan memberikan keuntungan yang besar. Jadi, kesimpulannya adalah setiap generasi akan memiliki masalah dan tantangannya sendiri-sendiri. Tetapi janji firman Tuhan adalah ya dan amin bagi semua orang yang percaya. Sekalipun janji Tuhan tampaknya belum digenapi, kita belajar untuk terus berharap hanya kepada Tuhan Yesus sesuai dengan firman-Nya. Di dalam Tuhan Yesus ada kepastian mengenai masa depan kita di tengah dunia yang serba tidak pasti. Bagian kita adalah berpegang terus pada firman yang Tuhan perintahkan. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur ya Tuhan buat kesempatan kami pada hari ini boleh datang ke hadirat-Mu dengan hati kami yang mengucap syukur ya Bapa. Biarlah ya Tuhan setiap kami siap untuk memuji memuliakan nama-Mu, karena Engkau Raja yang layak ditinggikan dan diagungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan-Mu lebih lagi. Yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama kita mau katakan amin. Berkemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang benar, amin.
Mari sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Katakan kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Katakan dari awal sama-sama, Engkaulah gunung batu kami. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita percaya hanya di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada penghiburan, dan ada sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita berserah sama Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau begitu baik kepada setiap kami. Haleluya, haleluya. Yes, Jesus, yes. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada
dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Mari kita katakan dari awal. Saat tiada jalan, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Lebih lagi katakan, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan.
Tuhan. Rasakan hadirat Tuhan itu melawat setiap kita. Glory bagimu Tuhan. Bela kerinduan kami ingin terus menyembah-Mu Tuhan. Kerinduan kami ingin terus menyenangkan hati-Mu Yesus. Lawat setiap kami Bapa. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan yang Kau berikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Bapa, ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan boleh menjadi dupa yang harum di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati bangsa kami dari Sabak sampai Merauke. Tutup bungkus bangsa kami dengan kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa ya Bapa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, TNI dan Polri. Tuhan Yesus, Kau berikan hikmat marifat ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau memberkati mereka ya Tuhan. Biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan seturut dengan kehendak-Mu, untuk mensejahterakan warga negara Indonesia ya Bapa, rakyatnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diam dan tenanglah dan hilang dari muka bumi ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pandemi COVID-19 ini berlalu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk gembala kami, Paniko, beserta istri dan keluarga besarnya, dan beserta keempat wakilnya, beserta keluarga besarnya. Tuhan Yesus, Engkau memberkati Paniko, Engkau
memberkati keempat wakilnya, Kau memberikan mereka semua kesehatan ya Bapa. Penyertaan-Mu ya Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah Kau terus memakai beliau ya Tuhan, untuk mengembalakan kami ya Bapa, umat-umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan gembala kami, Paniko beserta keempat wakilnya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala kami di GB Pos Ngumben, Bapak Hendro Basuki beserta Ibu Ivang, anak cucu dan menantunya ya Bapak. Kiranya Engkau menutup bungkus Pak Hendro dengan kuasa darah-Mu. Engkau memberikan kesehatan ya Tuhan, yang juga kesembuhan bagi Bu Ivang. Dan Engkau memberkati keluarga besar ini ya Bapak. Keluar masuknya Engkau yang menyertai ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Engkau cukupkan ya Tuhan kebutuhan keluarga ini ya Bapak. Biarlah Engkau terus memberikan hikmat bagi Pak Hendro ya Tuhan, urapan yang baru ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Pak Hendro ke dalam tangan-Mu beserta keluarga besarnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk wakil gembala kami Bu Rosa beserta anak cucu menantunya ya Tuhan. Tutup bungkus keluarga Bu Rosa dengan kuasa darah-Mu. Engkau urapi ya Tuhan. Kau memberkati usaha dan pekerjaannya ya Bapak. Kemanapun Bu Rosa melayani melangkah Tuhan, Kau menyertainya ya Bapak. Urapan yang baru ya Tuhan. Roh Kudus menyertai keluarga ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk para jemaat-Mu di GB Pos Ngumben. Bapak, terima kasih Tuhan. Kau berkati jemaat-jemaat GB Pos Ngumben ya Bapak. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Kau berkati keluarga besarnya ya Bapa. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kau berikan kesehatan Tuhan. Kau berikan kekuatan, damai sejahtera dan sukacita ya Bapa. Kau cukupkan segala keperluannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau juga memberkati para pelayan-pelayan dari Pos Ngumben ya Tuhan. Juga multimedia, sound system Tuhan Yesus, rekaman ibadah online ya Tuhan. Kau memberkati ya Bapa, Kau memberikan hikmat ya Tuhan, Kau memberikan kekuatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, sebentar juga Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah utus hamba-Mu Bapa untuk membawakan firman-Mu Bapa. Biarlah kami boleh mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan membawakan firman. Urapi juga kami yang akan mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami duduk diam di bawah kaki-Mu ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di awal bulan ini, bulan kemerdekaan. Haleluya. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kebebasan. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin, saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, yang boleh menangkap siaran kami ucapkan selamat pagi, selamat di dalam bulan kemerdekaan. Pasti kita merdeka, pasti kita bebas. Amin. Dari cengkraman namanya corona. Ya, itu harapan kami. Tapi semua Tuhan yang menentukan. Karena hidup kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Mungkin saudara berpikir, kalau gitu kita
dalam hidup ini, di dalam gerakan hidup, hanya Tuhan yang mengatur. Tuhan yang menentukan. Kita bebas. Ya, di dalam Yesus bebas. Sejak dari awal kejadian manusia, Tuhan Yesus sudah memberi kebebasan kepada kita. Free will itu Tuhan berikan kepada kita. Tapi ingat bahwa semua Tuhan yang menentukan. Ya, kalau kita tahu bahwa rencanamu bukan rencanaku, waktumu bukan waktuku. Selama itu ada di dalam hati kita, apapun yang terjadi di depan, kita tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan Yesus. Dia sungguh baik, amat baik, teramat-amat sangat baik. Amin. Mari saudara, pada pagi hari ini Tuhan berikan perikop, yaitu jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Yakobus 4 ayat 13 mulai sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat utang. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukan, ia berdosa. Amin. Saudara, di ayat 13 dikatakan, jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, ini bukti manusia punya rencana. Nggak salah. Saudara berencana apapun, ya boleh. Tapi ingat, seperti yang dari awal saya katakan, rencanamu bukan rencanaku. Ya, ini boleh kita berencana. Tapi kalau tidak Tuhan kabulkan, itu karena tidak sesuai dengan rencana Allah. Jadi kita dengan senang hati, oh ya Tuhan, Engkau yang tidak mengizinkan. Terima kasih Tuhan, itu aja. Enak. Ya, tapi kalau saudara melawan, wah tidak bisa. Itu, Bapak itu untung besar dengan melakukan pekerjaan ini. Buat dia. Ingat, Tuhan Yesus memberi kepada kita karunia dan talenta. Masing-masing orang berbeda. Tapi dengan satu tujuan, Tuhan memberi talenta dan karunia untuk mendapatkan berkat. Ya, jadi beda. Kalau kita lihat, ya, anak Tuhan melakukan usaha ini berhasil, ya karena sesuai. Yang di sana mau ikut-ikut. Ada yang nggak mau ikut-ikut. Kok gagal? Padahal sama, barangnya sama, anunya sama. Yang beda, yaitu rencana Tuhan kepada dia. Makanya di sini katakan, jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Oleh karena itu,
kita harus sertakan Tuhan. Seandainya gagal, jangan marah. Karena itu, ya memang tidak sesuai buat kita. Terima saja. Nah, baru tanya Tuhan lagi, apa yang mau saya kerjakan Tuhan? Karena Engkau sendiri yang mengatakan Tuhan. Ya. Jangan makan bila engkau tidak bekerja. Jadi maksud mau bekerja, tapi tanya dulu sama Tuhan. Dia akan menunjukkan dengan tanda-tanda, ya, dengan 1000 macam tanda. Beda-beda memang, tapi ingat, seandainya saudara melawan, melakukan sendiri, gagal, terus marah-marah, sampai meninggalkan Tuhan Yesus. Ingat, jangan murtad, jangan pindah ke tempat lain. Ya, Tuhan marah. Ya, Tuhan sudah disalib, menyerahkan nyawanya untuk semua manusia. Barang siapa yang percaya, dibaptis, diselamatkan. Tidak percaya, dihukum. Pegang ini, ya, jangan. Ya. Tuhan peringatkan, ada ayat yang mengatakan jangan murtad, jangan murtad. Ya. Ibrani 6 ayat 6. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi dan sedemikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Hati-hati, ya. Jangan tinggalkan Yesus. Kalau kita lihat banyak orang tinggalkan Yesus, ya, karena 3 ya, karena cinta, karena harta, karena tahta. Mengapa mereka meninggalkan? Karena tidak yakin dengan Allah, Yesus yang Maha Kuasa. Ya, kalau kita ingat lagu bahwa Allah kuasa melakukan segala perkara, ya. Allah berkuasa melakukan segala perkara. Allah ku Maha Kuasa. Dia Maha Kuasa. Makanya saudara harus yakin kalau ngikut Yesus, jangan setengah-setengah. Saya di dalam mengikut Tuhan, saya yakin, aku yakin, yakin-yakinnya, Yesus Maha Kuasa, Yesus segala-galanya. Memang kadang-kadang kita kejerumus, kita kesandung, tapi ingat, Yesus katakan, berapa kali kamu jatuh, bangun lagi, bangkit lagi, minta ampun. Tuhan pasti mengampuni. Tapi jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Jangan. Sekali lagi, jangan. Apa artinya saudara memiliki dunia ini dengan segala isinya, tapi nanti kita binasa selama-lamanya. Ingat, kasih tahu teman, saudara, famili siapapun, keluarga siapapun yang akan tinggalkan Yesus karena yang saya sebut tadi, 3 tak, kasih ingat. Ya. Jangan sampai kita mencari dunia, itu perlawanan
dengan keinginan menuju surga. Beda, jauh. Ya. Keinginan daging, keinginan dunia. Kalau kita ikuti, tidak akan pernah ada puasnya. Mau lagi, nambah. Tapi kalau Roh Kudus sudah ingatkan, jangan melawan. Saudara, kadang mereka katakan, aku lagi diuji Tuhan, dicobai Tuhan. Mau kosong, gak ada itu. Tuhan gak ada mencobai. Coba baca Yakobus 1 13-15. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Makanya di saat pandemi ini yang begitu ketat, jangan saudara merasa, wah, aku percaya, yakin dilindungi Tuhan. Wah, sengaja pergi bergerombol mana, pesta, joget mana, ya. Akhirnya kena. Ya, bersyukur kalau Tuhan selamatkan. Kalau enggak, pergi kemana enggak tahu. Karena kita belum tahu bener enggak ke sana. Tapi kalau kita punya keyakinan bahwa kita melakukan kehendak Tuhan, gak bakal kita ragu. Saya mati pasti ke sana. Jangan. Dan Tuhan tidak mau mencobai. Tidak. Ingat, jangan sampai terjadi. Ya. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat oleh iblis, olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Di sini dikatakan upah dosa adalah maut. Jangan coba-coba. Dan tadi saya katakan yaitu kita bisa jatuh, ya, kita bisa keceplok, orang bilang ya, kita bisa tiarap, tapi ingat, bangkit lagi. Kita lihat bagaimana anak yang meninggalkan orang tuanya, yang cerita di Alkitab, bapaknya selalu mengharapkan anaknya kembali. Apa yang dilakukan? Kembali loh ya, anaknya kembali. Dipestakan, dikasih ini, uang bagus. Sampai saudaranya cemburu juga. Ya, itu manusialah. Tapi jangan sampai terjadi kita melakukan seperti itu. Amin. Kita banyak lihat, kelihatannya kok nggak apa-apa Pak, masih santai-santai aja. Oh, tunggu dulu. Yesus masih menunggu. Mau balik apa ora? Mau kembali apa enggak? Nek gak mau, pites. Angel-angel ya enggak? Inilah saudara, mengikut Tuhan kita harus tahu. Dari mana kita tahu? Baca Alkitab setiap hari. Baca. Ya.
Firman Tuhan juga katakan, makananmu bukan hanya roti saja, tapi juga firman yang keluar dari mulutnya. Artinya firman Tuhan. Baca, baca, baca. Kalau saudara hanya mencari dari YouTube, dari apa, saudara salah pilih. Artinya denominasi lain, aliran lain. Saudara akan bingung karena di sini saat-saat yang seperti ini banyak sekali pengajaran yang sesat. Kenapa saya katakan sesat? Pengajaran hanya menyenangkan orang saja, menyenangkan hati. Hati-hati, dalam Yesus tidak begitu. Tuhan katakan, sanggal diri, pikul salib. Ya, ingat, sanggal diri, pikul salib. Saya paling sering katakan itu karena saya mau saudara semua kalau dipanggil Tuhan, yakin saya pasti sampai ke surga. Kalau ya kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Puji Tuhan, ya. Nah, kalau kita taat, Dia akan memberi jauh dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita gambarkan, apa yang pernah kita doakan. Wah, luar biasa. Ayat yang sedikit aja, Efesus 3 ayat 20. Coba. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya, betul. Dia memberi jauh, ya. Apa yang pernah kita pikirkan? Karena kita nggak pernah pikir loh. Kita nggak pernah mikir, nggak pernah apa. Kok Tuhan kasih ya? Itu Dia Allah kita. Dia akan memberi lebih kalau kita benar-benar di dalam Tuhan. Percayalah, saya sudah alami. Saya nggak kepikir, saudara. Saya nggak kepikir saya bisa seperti saat ini. Apa ada orang kaya kasih uang ketuplak kepada saya? No, tidak ada. Makanya jangan harap. Jangan kalau orang kaya dideketin. No, buat saya nggak ada itu. Kaya-kayamu dewek pun. Belum tentu kamu memberi perpuluhan yang tetap aja belum tentu. Jadi jangan biasa aja. Mau memberi perpuluhan yang untuk dia karena Tuhan yang memberkati. Iya, saya mempertanggungjawabkan, ya, nggak boleh saya pakai yang enggak, tapi saya boleh memberkati, pakai pelayanan. Oh, nggak gampang, banyak sekali. Cuman saya nggak mau ya pamer-pamer gitu, no. Ya, banyak sekali. Nggak ada yang saya tunjukin pada orang. No, nggak mau. Ya. Memang Tuhan kehendaki begitu. Tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu. Nggak usah direwer-rewer. Tolong. Ya, ini khusus ya, pos pengumben ya. Jangan kalau memberi apa-apa atau ditunjukin, dipamer itu nggak boleh. Tapi kalau saudara bikin dokumen sendiri, ditaruh, disimpan, jangan diewer-ewer. Jangan tunjukin di WA mana-mana. No, jangan. Tuhan nggak mau itu.
Lihat Pak Gembala kita, Pak Niko. Wah, memberi kemana-mana. Ada yang ditunjukin? No, saya nggak tahu. Saya nggak pernah dengar. Kecuali dari pihak sana yang diberi membongkar, bilang, oh saya diberi. Nah, baru tahu. Nah, memang begitu. Karena dia melakukan begitu, berkatnya dia terima. Kalau saudara aware, saudara sudah terima berkat. Lalu udah. Dari orang-orang itu, sudah. Nih, ini teori saya. Mau percaya syukur, ora percaya, ya ora popo. Ya, karena saya ini sebagai gembala hanya memberitahukan, mengajar. Ya, nggak ada saya begini, no. Nggak ada, ya, nggak. Karena memang nggak begitu. 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, apalagi di saat pandemi ini, berapa kali saya mendengar, membaca, ya, mendengar dari video orang cerita, melihat dari WA juga, dari YouTube itu. Orang pagi masih ngobrol, ya, masih ngobrol. Ada lagi yang dari kemarin sore dia masih video call. Siang-siang kok udah dipanggil Tuhan. Makanya firman bilang begitu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Oleh karena itu, di dalam hidup ini, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Jangan apa yang kita mau. No, jangan. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, lakukan. Kalau enggak, nanti Tuhan bertanya. Di Matius 7 itu kan katakan, aku nggak kenal kamu. Waduh, pada Tuhan aku sudah melakukan mujizat, mendoakan orang sakit sembuh, memberi orang banyak. Apa jawaban Tuhan? Aku tidak kenal kamu. Karena ya kita nggak melakukan kehendaknya. Kalau kita melakukan kehendaknya, Tuhan pasti kenal kita. Ya, kita di dalam mengikut Tuhan Yesus ada 5 jawatan, ya, 5 jawatan. Rasul, nabi, penginjil, ya, gembala, guru. Saudara taruh di mana? Sebagai apa? Ya inilah. Ini memang begitu Tuhan yang beri jawatannya. Nah, ini makanya selagi kita masih kuat, kan ada lagunya. Selagi kita masih kuat. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jangan. Kemanapun, dimanapun kita berada, tunjukkan anak Tuhan. Ya, soal orang senang dengan kita, syukur. Enggak senang dengan kita, silakan. Ya, lawang Tuhan Yesus saja yang enggak senang banyak. Jadi biasalah. Ya enggak? Orang senang kita, syukur. Enggak senang dengan kita, iya syukur juga. Emang gua pikirin. Udah, yang penting hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kita, Yesus enggak pernah bawa agama. Kalau agama, kita harus melakukan syariat-syariatnya.
Yesus sampai saja. Berikutnya, supaya cepat ya. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ingat, semua kehendak Tuhan. Ya, semua kehendak Tuhan. Dikatakan apa? Di Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, ini paling jelas ini jawabannya, ya kan? Makananku ialah melakukan kehendaknya, kehendak. Nah, ini dikatakan juga, ya kan? Ya. Jadi, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi kita hidup ini melakukan kehendaknya. Loh, katanya tadi bebas, Pak. Bebas memang. Tapi kalau saudara diarahkan, ikut. Mungkin saudara belum diarahkan, belum diarahkan Tuhan. Hanya, pokoknya bisa. Tapi gitu. Tuhan tegur, balik, ikut. Lakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini gak salah. Makanya kalau tadi yang saya katakan, kalau kita nyetel YouTube yang gereja beda aliran dengan kita, bingung. Wah, itu perbuatannya gak benar tuh. Masa melakukan seperti itu, gitu. Seperti yang Tuhan lakukan. Nah, ya, kita punya gaya, cara beda dengan mereka yang saya sih nggak sebut, saudara tahu. Ya. Jadi pahamlah itu. Makanya hati-hati di saat zaman yang bebas begini. Ya, bebas. Makanya kita harus ada Roh Kudus yang ingatkan. Jangan sembarangan, ya. Jangan sampai terjadi atas kita nanti di Matius 7, ya jangan. Sampai Tuhan gak kenal kita. Tapi kalau kita melakukan kehendaknya, yakin Tuhan kenal. Kalau kenal, langsung dikasih tempat yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ini makanya saudara harus paham hal-hal yang begini, ya enggak? Kalau kita nggak paham ya repot, ya. Kita harus punya kewajiban hidup seperti Tuhan Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, akan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Telah. Jadi ada contohnya, telah. Dari mana tahu? Baca Alkitab lagi. Bagaimana Tuhan Yesus ya, melakukan dan Dia begitu rendah hati. Begitu Dia waktu disalib, disidang, di apa yang dimana sebenarnya tidak terbukti kesalahannya, tapi tetap naik ke kayu salib. Itulah gambaran Tuhan Yesus. Kita juga jadi pengikutnya, ikuti seperti Dia. Ya, ngalah bukan kalah ya, ngalah bukan kalah. Cincailah. Soal besar dikecilkan, soal kecil dihapuskan. Udah,
ojo diangel-angel. Jangan dibuat susah-susah. Hidup aja seperti Tuhan, udah jalanin aja deh. Orang mau gimana, ngomong gimana, ya udahlah, biasa diomongin orang lah. Jangan marah diomongin orang dikit ngamuk, apa ngamuk. Masa Tuhan Yesus ngamukan? Enggak. Tuhan Yesus bisa ngamuk? Bisa, tapi nggak ngamukan. Lah kita bisa ngamuk? Bisa, namanya manusia. Ya. Jiwanya ini masih ada, ya. Tapi bukan ngamukan, ramah, bukan pemarah, ya. Berikutnya yang berikutnya ayat 16, 17 coba saya bacakan. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Semua kemegahan yang demikian adalah salah. Betul kan? Jangan menunjukkan ini apa yang dikatakan, ya. Memegahkan diri. Biasa sajalah. Kita hidup berapa lama sih? Saya sih sudah 72 menuju 73. Masih berapa lama sih? Itu urusan Tuhan. Yang penting kita jaga tubuh. Ya, karena Tuhan yang perintahkan juga. Jaga tubuh kita. Segalanya, kesehatan apa. Ya, kalau kita minumnya nggak benar semua, ya cepat koit. Iya. Makanya firman Tuhan juga katakan, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Loh, betul kan? Nggak salah. Oleh karena itu kita harus bisa memanage kehidupan kita. Oh, ini vitamin saat-saat sekarang ini perlu minum. Enak nggak enak diminum karena ini perlu untuk pertahanan tubuh kita, imunitas kita. Ya, jangan melihat yang bilang ini, bilang begitu, ini bilang wah macam-macam orang naik panggung banyak sekali. Minum ini hebat, minum itu hebat, minum itu. Jangan percaya gitulah. Minta petunjuk Tuhan. Kalau saya sih tanya, iki kok ngomong ini Tuhan? Lah iki kok ngomong ngono? Sing bener sing endi Tuhan? Kan jawab dengan kerendahan hati. Ya. Jangan sombong, wah ini yang betul, tunggu dulu. Ya kan? Kita nggak boleh ngandalkan kekuatan sendiri, hebatnya kita. Kalau saya ingat ayat ini, ya itu jelas di Yeremia itu. Yeremia 17, coba di itu, Yeremia 17 ayat 5 dan 6. Ya. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus yang di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ya, coba lihat ini. Ya, kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, firman Tuhan bilang terkutuk. Ya. Jangan sombong, ya. Mengandalkan manusia, ya. Mengandalkan orang lain, ya. Terkutuk. Ya. Mengandalkan kekuatan sendiri, terkutuk. Hati-hati, ya. Gak gampang ikut Yesus, gak gampang loh. Makanya jangan pakai ini sendiri. Baca firman baru tahu.
Nah kalau sebaliknya, sebaliknya ayat 7 sama 8 ya. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya, ini kalau saat ini saudara lakukan ini, ya ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Saya kalau doa juga ngomong begitu, terus terang aja, Tuhan, tidak ada yang kami harap lagi, Tuhan, hanya Engkau, Tuhan, hanya Engkau. Kadang-kadang saya sampai ini, kadang keluar air mata, Tuhan, hanya Engkau, Tuhan. Betul. Karena saya tahu harapan saya sama Tuhan, nggak ada lain. Apa coba bayangin aja di saat seperti ini. Masalah ada, keuangan juga, wah keluar banyak. Bayangin aja deh. Apalagi sekarang kalau ke rumah sakit, ya sudah cuci darah berapa, terus seminggu sekali mesti di swab, baik pasiennya maupun pengantarnya, sekali swab no peceng. Coba 2 orang 400 lebih. Banyak sekali. Coba kalau saya hanya mengandalkan kekuatan sendiri mengharap orang. Aduh. Tapi Tuhan juga katakan ya, orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Coba, ya, apalagi seperti saat ini, dan yang tidak, ya, mengalami datangnya panas terik. Saat ini panas terik, saudara. Ya, saat ini, bagaimana kita juga merasakan. Lebih kami merasakan. Tapi karena saya hanya bergantung berharap sama Tuhan, pada waktunya kita akan mengalami sukacita yang besar. Jangan mengeluh. Saya nggak pernah mengeluh. Saya hanya bilang, saya mengharap Engkau, Tuhan. Apalagi itu. Tapi Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat kita, bagi yang mempercayai, mengandalkannya. Amin, saudara. Makanya kita harus jadi orang yang murah hati. Murah hati. Tolong, ini ayat terkena di saya. Ini Lukas, gampang, Lukas 6. Lihat, iya. Ayo Lukas 6 ayat 36, iya. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, betul kan? Pendek, singkat. Yesus murah hati. Karena saya alami, begitu Tuhan Yesus murah hati. Tapi saya juga harus murah hati. Ya, tapi kalau saudara pendam sendiri. Wah, ini gue. Wah. Mandek lo, percaya. Alami. Kalau saya, ya sudah, apa-apa. Gak perlu saya rewel. Yesus tahu. Ya, inilah makanya di dalam mengikut Tuhan, ikuti apa yang Tuhan Yesus lakukan pada waktu dia hidup. Kita lakukan juga. Enak gak enak? Yesus mikul salib, via dolorosa. Kita alami juga mikul salib. Sampai kapan? Sampai ke Bukit Golgota. Artinya buat kita, sampai kita pada waktu dipanggil Tuhan. Selama kita masih hidup, jadi berkat buat orang lain. Ya. Berapa lama lagi sih?
Ya, hidup terus jalani aja buat Tuhan. Nggak akan kekurangan. Saya nggak akan kekurangan. Kakak pengen mau kaya gimana? Enggak. Semua saya sudah punya. Karena bersyukur Tuhan, makasih. Apa yang nggak saya pikirkan, Tuhan kasih, Tuhan beri. Sesuai dengan firman Tuhan. Syaratnya apa? Nurut, manut, lakukan firman Tuhan. Pasti terbukti. Amin. Haleluya. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, urapan-Mu Tuhan, yang nyata menyertai hamba-Mu, sehingga apa yang Kau taruh di dalam hati pikiran hamba sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Dan bagi anak-anak-Mu yang mendengarkannya, Tuhan, boleh merenungkannya dan melakukannya. Engkau tidak pernah ingkar janji, tapi Engkau selalu tepati janji. Asal semua anak-anak-Mu melakukan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam perjamuan ini, ya, perjamuan sudah siapkan tadi kan, itu roti dan jangan lupa sirup, ya, itu kita lambangkan sebagai tubuh dan darah Tuhan Yesus. Amin. Ya, sebelum kita masuk di dalam perjamuan ini, marilah kita berdoa masing-masing, untuk mohon ampun kepada Tuhan segala kesalahan, perbuatan yang gak benar di hadapan Tuhan. Minta ampun, Tuhan ampuni, dan kita berjanji gak melakukan lagi. Setelah itu saudara akan menerima, ya, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin. Berdoa masing-masing. Hosikana makara pakasi kinda barabala barabaraba. Salawara pasin di darala. Hawara patasanda karala balia sunro balara patasin di. Yesus, ampuni Tuhan, ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran hamba-Mu yang telah hamba perbuat. Ampuni Tuhan, ampuni. Kau beri kekuatan untuk hamba-Mu, ya, untuk menghadapi saat-saat yang begitu sulit, ya. Dan pertolongan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan sudah nyata, dan Kau akan melindungi kami, menyertai kami, karena Kau adalah Immanuel, Allah yang beserta kita. Kasih Tuhan, kami mau masuk di dalam perjamuan ini untuk makan dan minum tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Sucikan hati kami Tuhan semua, biarlah perjamuan ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing. Makasih, dalam nama Yesus kami akan masuk di dalam perjamuan ini. Haleluya, haleluya, amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini adalah bukti penyertaan-Mu kepada kami semua Tuhan. Masing-masing kami Tuhan. Engkau ada di dalam kami. Oh, terima kasih. Terima kasih. Kuatkan kami Tuhan di dalam menghadapi masa-masa saat ini. Kuatkan kami. Berkati kami semua Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup dan Engkau satu-satunya menjadi sumber berkat kami. Kami hanya pelaku saja Tuhan. Melakukan, mengambil berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, luar biasa. Luar biasa Engkau Tuhan Yesus. Pakai kami semua Tuhan. Di saat-saat akhir-akhir zaman ini ya Tuhan, kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Pakai kami semua Tuhan. Biar orang mendengar kabar baik, Injil-Mu Tuhan. Biar mereka mendengar, hati yang tersentuh akan datang kepada-Mu Tuhan. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas perkenanan-Mu Tuhan, atas kami semua. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau.
Saudara, mari kita akhiri baktian kita pada pagi hari ini. Sebelum kita berpisah satu sama lain, lakukan kegiatan atau sebaiknya di rumah dulu. Ya, tuntunan Tuhan, untuk kita diam ya diam. Ya. Tapi kita perlu berkat dari Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita. Usikal nambata karabata sindi, warabata rabarabata sanda barabata sindi, ulawarabarabata sindi akaralawaya usu karalabata sandi. Oh haleluya haleluya. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, damai sejahtera, kasih, sukacita dari Allah Bapa dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat berhari Minggu. Tuhan selalu menyertai. Haleluya. Amin.